Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Revan Samuel Siambing. Saya dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya. Yang pertama adalah mengenai ekspresi rekursif. Ekspresi rekursif dibagi dari 3 bagian, yaitu perpangkatan, faktorial, dan Fibonacci. Nah, yang pertama adalah perpangkatan. Perpangkatan adalah menerima masukan dua bilangan bulat dan X dan Y. Di sini adalah X-nya sebagai integer, Y-nya sebagai integer. X dan Y adalah sebuah poin dengan X adalah basis dan Y adalah pangkat. Definisi dan spesifikasi. Pangkat X, Y, integer akan menghasilkan integer juga. Pada realisasi, pangkat akan yang terdiri dari definisi fungsi X akan dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak Y. Nah, pada realisasi LSP, di sini ada terdiri dari definisi fungsi dengan mempunyai parameter A dan N. Kondisinya ketika N sama dengan 0 akan menghasilkan 1 dan else, T ini adalah else. Ketika N tidak sama dengan 0, A akan dikali dengan pangkat. Nah, di sini pangkatnya akan dipanggil kembali dari atas dan akan menghasilkan fungsi yang rekursif. Nah, saya akan mencontohkannya pada LSP yang saya miliki. Di sini seperti biasa kita menghafal terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan memasukkan pangkat yang ada pada dalamnya 2 dan basisnya 2 dan pangkatnya 2. Berikut adalah hasilnya. Pangkat 3, pangkat basis 4, dan pangkat 2 yaitu 16. Pangkat 10 yaitu hasilnya. Ini adalah 10 kali 10 kali 10 kali 10 seperti perpangkatan pada umumnya. Nah, pada ekspresi rekursif yang kedua yaitu menerima masukan sebuah bilangan bulat X dan mengambilkan nilai dari X faktorial. Fungsi menyelesaikan faktorial secara rekursif. Sama dengan perpangkatan, integer akan menghasilkan integer. Faktorial adalah sebuah poin dengan X adalah sebuah bilangan bulat yang akan dihitung juga faktorialnya. Pada realisasinya adalah faktorial dengan parameter X sama dengan X dikali X kurang 1. Realisasi LSP, saya akan membuka LSP di sini. Faktorialnya yaitu pada saat kondisi A sama dengan 1 akan menghasilkan 1, A sama dengan 0 akan menghasilkan 1. Nah, selain daripada ini kita akan membuat fungsi else di sini yaitu T dan A akan dikali faktorial dan dipanggil dari definisi fungsi di atas A dikurang 1 sampai A-nya habis. Saya akan mencontohkannya pada list yang saya miliki. Faktorial 2 adalah 2, faktorial 10 adalah sekian, faktorial 3 adalah 6, faktorial 4 adalah 24. Nah, begitu adalah cara untuk membuat definisi fungsi atau menjalankan fungsi faktorial. Nah, pada proses yang ketiga yaitu ekspresi rekursif. Menerima masukan 3 buah bilangan bulat A, B, dan N, di mana A dan B adalah suku pertama dan kedua dari deret Fibonacci. Dan fungsi mengembalikan nilai dari suku N, yaitu ini. Nah, di sini kita akan mengembalikan suku yang berada pada posisi Kn. Nah, misalnya kita buat di mana suku pertama 0 dan ini adalah 1, maka suku ketiga akan dikembalikan oleh fungsi tersebut. Definisi type-nya, definisi atau type integer, X adalah integer, Y adalah integer, N adalah integer, dan mereka bertiga akan menghasilkan integer juga. Nah, pada realisasinya Fibonacci A, B, N sebagai parameter, Fibonacci N ini akan merupakan
mempunyai rumus yaitu Fibonacci dengan ditarik dari atas n dikurang 1 ditambah Fibonacci n dikurang 2. Nah, pada realisasi LSP kita mempunyai kondisi ketika n sama dengan 1 akan menghasilkan A dan ketika n sama dengan 2 akan menghasilkan B. Nah, lain daripada itu kita akan membuat kondisi else dengan lambang T. Di sini fungsi Fibonacci ini telah ditarik dari atas yang akan menghasilkan ekspresi rekursif. Fibonacci AB n kurang 1 ditambah Fibonacci AB n kurang 2. Nah, di sini saya akan mencontohkannya pada LSP saya. Nah, jika kita akan membuat fungsi atau suku pertamanya yaitu 01 karena seperti biasanya Fibonacci itu dimulai dari angka 1. Tetapi di sini kita bisa membuat suku pertama itu tidak 0, kita bisa membuat 10 atau 100. Nah, kita kalau suku pertamanya 0 dan 1, maka suku keduanya yaitu 1. Fibonacci, ini kita buat fungsi yang suku pertama yang lain, dan kita bertanya suku yang ke-10. Nah, suku yang ke-10 dari ketika suku pertama dan kedua itu 1 dan 2, maka suku ke-10-nya yaitu 89. Nah, berikut kita adalah contoh mengenai Fibonacci atau proses pengaplikasiannya. Nah, pada yang keempat yaitu kita sudah masuk kepada tipe list. Nah, di sini tipe listnya saya menggabungkan dalam satu tabel yaitu konstruktor, selektor, operator, dan predikat. Nah, kenapa di sini saya mau menggabungkannya? Karena fungsi-fungsi dari pada program tersebut saling berhubungan dan saya memilih untuk menggabungkannya pada satu tabel. Nah, tipe list di sini akan mempunyai beberapa fungsi, yaitu kita mulai dari konstruktor. Konstruktor yaitu integer, L integer akan menghasilkan integer juga. Konsol E, L integer akan menghasilkan integer. Cons B, L integer juga dan akan menghasilkan integer. Perbedaan konsol dan cons B ini adalah ketika kita memasukkan satu fungsi, satu angka ke dalam satu list. Nah, ketika kita memasukkan angka 1 kepada konsol, dia akan menambahkannya di depan. Nah, tetapi ketika kita menambahkan angka 1 pada cons B, dia akan menambahkannya di belakang list tersebut. Nah, kita masuk pada definisi dan spesifikasi selektor. First element T, integer akan menghasilkan integer, tail akan menghasilkan integer juga. Last element, head, mid, sama seperti biasanya integer akan menghasilkan integer, karena di sini kita akan mengselektor atau menseleksi data-data daripada fungsi yang kita telah buat. Kita akan mencontohkan proses pengaplikasiannya pada Visual Studio Code yang saya punya, yaitu mulai dari first element. Nah, kita hapus dulu karena sudah beda penempatan file. 4.lsp. Nah, di sini kita akan memasukkan fungsi yang pertama itu first element. Empty. Kalau dulu kita akan set key-nya terlebih dahulu biar lebih mudah. Nanti pada proses pengaplikasian yang fungsi yang lain, set key L yaitu list 1, 2, 3, 4. Set key R list 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah bagian dari konstruktor yang telah kita buat pada bagian atasnya itu ini. Bagian ini adalah konstruktor. Nah, setelah itu kita akan
membuat first elemen dari L. Nah, first elemen dari L yaitu 1. Kita juga bisa menggunakan hal yang kedua dengan menggabungkan first elemen dengan set key-nya. Di sini kita buat set key K. Kita buat list yang berbeda, 2, 3, 4. Kita tutup kurung lagi. Nah, first elemen dari key, list key tersebut adalah 2. Nah, setelah itu kita akan masuk pada bagian tail. Tail. Oh ya, sebelumnya fungsi tail ini adalah memberikan elemen tanpa elemen pertama dari sebuah list. Nah, jadi tail di sini, misalnya kita membuat tail dari list key. Nah, di sini tailnya yaitu 34 tanpa angka 2. Tail. Nah, 34. Tapi kalau TLL 234 adalah list dari L tersebut 1, 2, 3, 4 dan menghilangkan angka 1 yang berada di paling depan. Masuk pada fungsi yang ketiga yaitu last elemen. Memberikan elemen terakhir dari sebuah list. Kita akan masukkan elemen terakhirnya. Last elemen yaitu 4. Last NT. Di sini fungsi yang baru yaitu T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, tanda kurung 3 kali. Oh, mohon maaf. Ada kesalahan listnya. Mungkin pada ini bagian nama listnya. Buat saja. Pada last LT. Nah, last elemen dari list E yaitu angka 6. Nah, pada selektor selanjutnya yaitu head. Head adalah memberikan elemen tanpa elemen terakhir dari sebuah list. Nah, kalau tail itu tadi tidak memberikan angka pertama dari sebuah list, elemen kalau head ini adalah kebalikan dari fungsi tersebut. Nah, terlebih dulu kita mereverse fungsinya dan kita menghilangkan ini kan reverse, misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, waktu kita memasukkan fungsi CDR, kan ini adalah menghilangkan kepala dari sebuah list. 1, 2, 3, 4, kita reverse dulu yaitu 4, 3, 2, 1. Nah, 4, 3, 2, 1 ini akan dihilangkan elemen pertamanya yaitu 4. Nah, setelah itu kita akan mereverse kembali dan akan menghasilkan list tanpa elemen terakhir. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 head L ya, L 1, 2, 3. Nah, karena di sini list dari L itu 1, 2, 3, 4. Nah, pada program Meet yaitu memberikan elemen yang berada di tengah dari sebuah list. Meet. Kita coba langsung masukkan. Nah, di sini fungsi tersebut menghasilkan nilai. Kenapa demikian? Karena list dari L ini berjumlah genap, jadi tidak ada tengah-tengahnya. Tidak ada angka yang di tengah, jadi fungsi tersebut akan menghasilkan nilai. Set key, coba Y, list 1, 2, 3. Nah, coba kita buat 3. Nah, elemen yang di tengah dari list Y yaitu angka 2. Nah, pada realisasi LSP-nya kita saya akan menjelaskan secara singkat yaitu ketika
kita mempunyai 3 bilangan atau kita mempunyai 5 bilangan yang misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dulu CDR, CAR. Nah, kita akan menghilangkan satu persatu bagian dari sebelah kiri dan sebelah kanan karena ada fungsi reverse di sini. Misalnya kita hilangkan 1 dan kita akan menghilangkan angka 5 juga. Nah, sisanya 2, 3, dan 4. Nah, setelah itu kita akan menghilangkan angka 2 dan 4 dan akan menghasilkan hasil yaitu 3 sebagai nilai tengah dari list tersebut. Nah, yang berikutnya kita akan masuk kepada fungsi predikat. Nah, predikat ini terdiri dari beberapa bagian yaitu is empty, is one element, is equal, is member, is pair, is less, dan is empty element. Is reverse, is x element can. Nah, semua fungsi atau program di sini akan menghasilkan boolean yang akan kita masukkan sebagai integer. Nah, kita mau mulai dari yang pertama yaitu is empty. Is empty menentukan apakah sebuah list adalah himpunan kosong. Mungkin di sini kita bisa membuat list yang baru yaitu list himpunan kosong. Nah, dia akan menghasilkan deal karena tidak ada list yang ada pada dalam tersebut. Nah, kita akan mengecek apakah list tersebut benar kosong atau tidak dengan menggunakan codingan SMT. Nah, ini ada codingannya. Nul. Nah, ini adalah fungsi khusus untuk mencari apakah list tersebut kosong atau enggak dan akan menghasilkan true atau false. Nah, dia akan menghasilkan true karena list M tersebut adalah kosong. Nah, pada saat kita membuat set key N, yes, kita buat dengan 1 angka. Kita masukkan is one. Nah, is one elemen ini adalah artinya menentukan apakah sebuah list hanya terdiri dari 1 elemen. Nah, 1 elemen ini akan menghasilkan true and false juga. Is one element. Kita masukkan fungsinya listnya. Nah, dia akan menghasilkan delete true. Di sini saya akan menggunakan fungsi kondisi null ketika listnya tidak berisi dan kita akan mengambil ini list tanpa kepala. Nah, ketika misalnya ketika kita mengambil list tanpa kepala dari 1, dia akan menghasilkan 0. List yang kedua kan, jadi dia akan otomatis menghasilkan output nil atau false. Nah, kita buat is one element dari yang lain R contohnya. R ini adalah list yang terdiri dari 1, 2, 3, 4. Nah, dia akan menghasilkan nilai nil karena list R tidak terdiri dari 1 angka. Nah, pada definisi yang kedua atau program yang kedua itu yaitu is equal. Is equal menentukan apakah list pertama sama dengan list yang kedua. Nah, kita buat di sini langsung. Is equal R N. Nah, dia akan menghasilkan nilai nil karena R dan N tidak sama dengan is equal di sini juga menggunakan fungsi khusus equal L1, L2. Nah, pada saat is member L1.
List member di sini adalah menentukan apakah X merupakan salah satu elemen dari list. Misalnya kita mempunyai list A, kita menamakan list A. List A ini terdiri dari 1, 2, 3, 4. Nah, ketika kita memasukkan nilai X sama dengan 1, maka dia akan menghasilkan true. Tetapi ketika kita memasukkan nilai X sama dengan 100, dia akan menghasilkan nilai false karena eh, 100 tidak terdiri dari fungsi tersebut. Nah, dia akan menghasilkan true karena 1 terdiri di dalam fungsi L. Nah, di sini member pada programnya ini itu X sama dengan karakter L. Nah, ketika program tersebut kosong akan menghasilkan nilai nil. Nah, pada saat X ya sama dengan karakter dari L, dia akan mencari eh, karakter kedua atau list yang ada pada urutan kedua dengan menggunakan CDR. Nah, fungsi tersebut juga merupakan fungsi rekursif karena mengambil fungsi yang ada di atas atau definisi fungsinya. Nah, lanjut pada bagian is first L X. Is first dengan dua parameter menentukan apakah X merupakan elemen pertama dari suatu list. Hampir sama dengan is member, kita akan langsung membaca pada list yang saya miliki. L nanti akan menghasilkan nilai 2 first L Wah, kita akan membuat di sini list Y, kita buat 2. Nah, dia akan menghasilkan nilai nil, tetapi ketika kita membuat Y first Y 1, dia akan menghasilkan nilai true. Islas, apakah arti islas itu menentukan apakah X merupakan elemen terakhir dari suatu list. Nah, perbedaannya dari is first ini, ketika is first ini menentukan apakah bilangan tersebut elemen pertama dan islas ini menentukan bilangan tersebut apakah elemen terakhir. Di sini kita menggunakan equal karena equal ini sama artinya dengan sama dengan, tapi kita gunakan pada list yang kita miliki. Nah, islas y 3 tuh. Nah, berarti elemen terakhir dari list y ini adalah 3. Nah, ketika kita memasukkan angka 2, dia akan menghasilkan nilai false atau nil. Nah, masuk pada is and be element. Is and be element ini menentukan apakah jumlah L1 sama dengan jumlah L2. Di sini kita akan memasukkan list Y dan list T. Is and be L Nah, dia akan menghasilkan nilai nil karena fungsi atau karena jumlah dari list tersebut tidak sama dengan antara L dan Y. Nah, kita buat fungsi yang sama terlebih dahulu. Set key S list 1, 2 itu kurung set key D list 1, 2 1, 2 kurung kali dan kedua. Saya tipu ya. Maaf ya. Di sini kita akan masukkan fungsi yang lain yaitu I dengan L dengan R. Nah, ketika L dengan R akan menghasilkan nilai true. Kenapa demikian? Karena L dengan R memiliki jumlah list yang sama.
Nah, masuk pada bagian yang selanjutnya itu is reverse. Nah, di sini integer akan menghasilkan boolean. Is reverse ini uh, menentukan apakah L1 merupakan kebalikan elemen dari L2. Nah, misalnya di sini kita membuat list 1, 2, 3. Nah, apakah list 1, 2, 3 ini merupakan kebalikan dari list yang kedua, yaitu 3, 2, 1 berarti. Nah, saya akan gambaran code ulang kode yang saya akan sudah terlihat. 4.ls. Nah, setelah itu kita akan men-set key terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat nilai turunnya terlebih dahulu. List 1, 2, 3, 2, 1. Oh, mungkin tidak bisa ya. Tidak bisa karena mungkin dari LSP. Nah, kita ganti T menjadi kaya. Set key T list 2, 3, 4. Nah, di sini kita akan memasukkan fungsi predikat ini itu is reverse. Is reverse. Kita masukkan R dan K. Nah, dia akan menghasilkan nilai true karena uh, list R merupakan kebalikan dari list K. Kalau kita buat ini, R, K, R, akan menghasilkan nilai true juga karena mereka bersaling kebalikan. Tetapi ketika kita membuat K dengan P, dia akan menghasilkan nilai ini karena tidak merupakan kebalikan dari fungsi antara fungsi tersebut. Nah, masuk pada bagian predikat yang terakhir yaitu is x lmt can. Arti dari fungsi tersebut atau tujuannya yaitu menentukan apakah x merupakan elemen pada list dan berada pada urutan n. Nah, misalnya kita mempunyai list. Nah, kita akan memasukkan x, misalnya kita mencari list 1, 2, 3 dan x-nya yaitu 2. Nah, n ini adalah merupakan urutan dari list tersebut. Misalnya kita masukkan list 1, 2, 3, x-nya 2, dan n-nya 2. Nah, program tersebut akan menghasilkan output true. Saya akan mencontohkannya pada LSP yang saya miliki. Is LMT kan. Misalnya kita buat n-nya terlebih dahulu yaitu P, 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 x-nya 2, dan n-nya urutan kedua ya. Urutan kedua dan akan masukkan nilai nilai. Mengapa demikian? Karena x yang kita masukkan yaitu 2. Angka yang ingin kita cari yaitu 2 dan pada list tersebut list P angka 2 berada pada urutan yang pertama. Nah, di sini kalau kita masukkan ini adalah 1, pasti akan menghasilkan nilai true. Nah, pada realisasi LSP-nya kita akan membuat kondisi null adalah fungsi yang kosong. Ketika fungsi tersebut kosong akan menghasilkan nilai nil dan x sama dengan karakter L dan n sama dengan 1. Nah, di sini kita masukkan fungsi yang recurrence kembali elemen T can yaitu fungsi yang berada pada operator. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.